Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5622 Cahaya Suci. Hampir semua makhluk abadi asli di alam semesta purba telah datang ke Istana Penciptaan Abadi. Selama puluhan ribu tahun terakhir, Luming dan yang lainnya akan meluangkan waktu untuk menjelajahi tempat lain di Istana Abadi Penciptaan. Lagi pula, ada prasasti batu tanpa kata. Siapa tahu akan ada lebih banyak hal yang menantang surga dan harta yang lebih baik. Namun, selama bertahun-tahun, mereka telah menjelajahi Istana Abadi Penciptaan dan tidak menemukan harta karun yang lebih baik daripada lempengan batu tanpa kata. Bahkan, tidak ada harta karun tingkat abadi di tempat lain. Seolah-olah semuanya telah diambil oleh orang lain. Pada akhirnya, mereka mengalihkan pandangan ke gunung belakang. Jika dilihat dari jauh, tidak ada bangunan di belakang gunung. Hanya ada jalan kecil menuju ke belakang gunung. Sekarang, di seluruh Istana Abadi Penciptaan, hanya gunung belakang yang belum dijelajahi. Luming, Tang Feng, dan Raja Manusia Kecil berjalan berdampingan menuju bagian belakang gunung di sepanjang jalan kecil. Jalannya tidak panjang, dan mereka segera mencapai ujungnya. Di ujung jalan setapak itu, ada sebuah panggung tinggi. Di sekeliling panggung tinggi itu, ada banyak panggung batu kecil. Berdasarkan tata letaknya, mudah untuk mengetahui bahwa ini adalah aula pelatihan. Mungkinkah ini adalah tempat di mana para master penciptaan berkhotbah? Dan panggung-panggung batu kecil itu jelas merupakan tempat bagi orang lain untuk mendengarkan. Mata mereka berbinar. Jika itu adalah tempat di mana para guru penciptaan mengajarkan Dao, itu pasti luar biasa. Para guru pencipta mengajarkan Dao sepanjang tahun, jadi pasti ada saja rune Dao yang tertinggal. Ketiganya melangkah maju dan masing-masing mendarat di atas panggung batu. Mereka duduk bersila. Ketika Luming duduk di panggung batu, pikirannya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Kemudian, dia seperti melihat sosok yang duduk bersila di panggung tinggi, memancarkan segudang sinar cahaya dan mulai berkhotbah. Meskipun sosok itu kabur, sosok itu sangat mirip dengan sosok di bawah prasasti batu tanpa kata. Mereka jelas orang yang sama. Seperti dugaanku, sosok yang muncul di bawah prasasti batu tanpa kata itu adalah seorang ahli penciptaan. Luming tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh sosok di panggung tinggi itu, tetapi ia merasa bahwa itu adalah kebenaran tertinggi. Kebenaran itu sangat mendalam dan terdapat rune Dao yang mengalir di sekitarnya, yang dapat membantunya memahami Dao. Luming merasa bahwa pemahamannya terhadap berbagai kitab suci abadi dan teknik abadi tampaknya menjadi lebih cepat. Akan tetapi, tampaknya kualitasnya jauh lebih rendah daripada prasasti batu tanpa kata. Tak lama kemudian, mereka bertiga berdiri dengan ekspresi kecewa. Jika dia tidak menemukan prasasti batu tanpa kata, tempat ini pasti akan menjadi tanah harta karun tertinggi. Jika dia berkultivasi di sini, dia akan dapat memahami berbagai teknik abadi dengan lebih cepat. Akan tetapi, dengan prasasti batu tanpa kata-kata itu, tempat ini tidak lagi bernilai. Efeknya jauh lebih rendah daripada tablet batu tanpa kata. Itu sama sekali tidak ada bandingannya. Mereka mulai berkeliling, ingin melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu lagi. Ini adalah tempat di mana para master pencipta berkhotbah. Jika seorang master pencipta dengan santai meninggalkan sesuatu, nilainya tidak akan terbayangkan. Lihat, sepertinya ada bercak darah di balik panggung tinggi itu. Luming tiba-tiba berseru dengan suara rendah dan menunjuk ke belakang platform tinggi. Ekspresi Tang Feng dan Raja Manusia Kecil juga sedikit berubah. Ayo kita lihat. Tang Feng memimpin dan berjalan menuju bagian belakang panggung tinggi. Luming dan Raja Manusia Kecil mengikutinya dari dekat. Benar saja, ada genangan darah di bagian belakang panggung tinggi itu. Warnanya merah seperti baru. Mereka sebelumnya fokus pada panggung tinggi itu dan tidak menyadarinya. Baru saat mereka mulai berkeliling, mereka menyadarinya. Aura ini, bagaimana mungkin? Setelah merasakannya dengan ama, ekspresi Raja Manusia Kecil itu berubah dan dia berseru. Senior, apa yang terjadi? Apa yang kamu temukan? Tang Feng bertanya. Kolam darah ini ditinggalkan oleh cahaya suci senior. Kata Raja Manusia Kecil itu dengan ekspresi serius. Raja Manusia Cahaya Suci, Luming dan Tang Feng berkata serempak. Benar sekali, dia adalah Raja Manusia Sengki. Aku sudah sering bertemu dengannya sebelumnya, dan aku sangat mengenal Kinya.
Darah ini pasti miliknya. Dia pasti terluka di sini. Kata Raja Manusia kecil itu dengan mata penuh keterkejutan. Hal yang sama terjadi pada Lu Ming dan Tang Feng. Apa yang telah terjadi? Dari darah ini, dia tahu bahwa Raja Manusia Sengki pasti ada di sini. Namun mengapa cahaya suci terluka dan berdarah? Tidak ada formasi penghambat di sini. Siapa yang menyakiti Raja Manusia Sengki? Kalau yang masuk ke sini semuanya adalah pakar senior dari alam semesta purba, mereka pasti tidak akan mengalami pertikaian internal. Mungkinkah selain Raja Manusia Sengki dan yang lainnya, ada makhluk lain yang telah memasuki tempat ini? Berdasarkan aura darah ini, Raja Manusia Sengki sudah setengah langkah memasuki alam semesta ketika dia terluka. Kata Tang Feng. Lu Ming mengangguk. Dia juga bisa merasakannya. Dia sudah menjadi Raja Abadi dengan 8 transformasi dan tidak jauh dari alam semesta setengah langkah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah di sini memancarkan ki yang kuat yang hanya bisa dimiliki oleh alam semesta setengah langkah. Lebih jauh lagi, itu mungkin bukan alam semesta setengah langkah biasa. Raja Manusia Sengki yang sudah setengah langkah menuju tingkatan alam semesta terluka. Raja Manusia Sengsi adalah Raja Manusia pertama dari suku manusia di tanah yang tak ternoda. Dia memimpin suku manusia untuk bangkit dan menjadi suku terkuat di tanah yang tak ternoda. Bahkan Suanyuan dan Suanyuan telah dibimbing olehnya, jadi kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Hampir mustahil bagi orang-orang dengan level yang sama untuk melukai keberadaan seperti itu, kecuali mereka dikepung. Mungkinkah dia makhluk kelas semesta? Akan tetapi, bukankah makhluk tingkat semesta dari ras langit tidak pernah memasuki tempat ini? Karena mereka telah mencari di seluruh tempat, mereka tidak menemukan apapun selain genangan darah ini. Pada akhirnya, mereka bertiga bekerja sama untuk mengumpulkan darahnya agar tidak terekspos. Kemudian, mereka bertiga pergi dan kembali ke prasasti batu tanpa kata untuk berkultivasi. Dia mungkin sudah menjelajahi istana abadi penciptaan sekali, jadi dia hanya harus berkultivasi dengan damai. Tentu saja, mustahil untuk menjelajahi semua wilayah. Misalnya, dunia tidak terbatas, dan mereka terkekang dan tidak bisa terbang. Mustahil untuk menjelajahi setiap jengkal tanah dan setiap dunia, dan mereka tidak punya cukup waktu. Mereka hanya menjelajahinya sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang baik atau berbahaya, jadi mereka pergi dan membiarkan yang lain menjelajahi alam semesta purba. Bercocok tanam di bawah prasasti batu tanpa kata akan membuahkan hasil setiap hari. Begitu memabukkan sehingga orang akan lupa waktu. Lebih dari 100.000 tahun telah berlalu dengan cepat. Mereka telah berada di sini selama 200.000 tahun. Lu Ming, aku telah menyempurnakan semua senjata abadi yang telah kuperoleh sebelumnya. Sayangnya, aku masih kurang sedikit untuk mencapai alam Raja Abadi 9 transformasi. Bisakah kau membawaku untuk menemukan beberapa senjata abadi lagi? Dengan beberapa lagi, aku seharusnya bisa mencapainya, kata Jiang Chen. Pada saat ini, QQ mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Kamu akan segera berhasil. Bagus. Mendengar ini, Lu Ming sangat gembira dan langsung mengangguk setuju. Selama bertahun-tahun, selain menggunakan prasasti batu tanpa kata untuk memahami kitab suci abadi dan teknik abadi, Lu Ming juga berkultivasi dalam Trinitas untuk meningkatkan kultivasinya dan berharap dapat menemukan cara untuk menerobos. Akan tetapi, ia masih jauh dari terobosan. QQ memang luar biasa. Selama ada cukup banyak senjata abadi yang bisa dilahapnya, ia akan dapat berkembang dengan cepat. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan pergi diam-diam bersama QQ. Mereka tiba di daerah hujan ringan dan mengarahkan perahu abadi tembaga ungu menuju tempat para praktisi kuat dari ras surga telah jatuh. Daerah itu tidak berubah sama sekali sejak terakhir kali dia melihatnya. Mayat para ahli ras surga masih mengambang di sana, dan senjata abadi yang utuh dan rusak mengambang di sekitar mereka. 6 mayat tingkat alam semesta memancarkan aura yang menakutkan. Bab 5623, bertemu dengan Hun Yihe. 6 mayat tingkat alam semesta memancarkan tekanan yang mengerikan, membuat mereka sulit untuk didekati. Lu Ming hanya bisa membawa QQ berkeliling dan mencari tempat yang paling jauh dari mayat tingkat alam semesta. Itu adalah tempat dengan tekanan yang lebih rendah. Setelah beberapa saat, Lu Ming menemukan posisi yang cocok dan perlahan mendekatinya. Kemudian, ia menggunakan berbagai teknik abadi untuk memecah tekanan. Setelah berkultivasi di bawah prasasti batu tanpa kata selama 200.000 tahun,
Sutra Dao Abadi Luming yang tak terhitung jumlahnya telah mengalami kemajuan besar. Begitu ia menggunakannya, kekuatan berbagai teknik abadi ofensif juga meningkat pesat. Misalnya, Kitab Suci Pedang Xuan Yuan, Kitab Suci Pedang Teratai Hijau, dan Kitab Suci Tombak Kaisar Ming. Dibandingkan dengan 200.000 tahun lalu, itu jauh lebih kuat. Selain itu, kemajuan Qiu juga sangat hebat. Terlebih lagi, dia memiliki bakat alami dan telah menyempurnakan begitu banyak senjata abadi. Setelah memperoleh kemampuan dari senjata abadi tersebut, kekuatannya juga meningkat pesat. Luming mengerahkan seluruh tenaganya untuk menerobos tekanan itu. Kemudian, Qiu melesat keluar. Dengan kekuatannya sendiri, ia berhasil menembus sedikit tekanan terakhir dan melesat ke dalam ruang hampa dalam satu gerakan. Begitu ia menyerbu masuk, Qiu membuka mulutnya dan mengeluarkan daya isap yang kuat. Daya isap ini memiliki daya tarik yang besar terhadap senjata abadi, dan 6 senjata abadi di dekatnya terbang ke tubuh Qiu dengan suara swoosh. Setelah berhasil menelan 6 senjata abadi, Qiu mundur ke sisi Luming. Luming menggendong Qiu dan mengemudikan perahu abadi berwarna ungu tembaga itu untuk mundur dengan cepat, menjauhkan diri dari tekanan. Qiu, kamu baik-baik saja. Luming melihat beberapa retakan lagi muncul di tubuh Qiu. Aku baik-baik saja. Ini hanya luka kecil. Aku masih bisa menyerap gelombang ki abadi lainnya dan kemudian menerobos ke alam Raja Abadi 9 transformasi. 6 senjata abadi masih terlalu sedikit. Bola terus berlanjut. Kelopak mata Luming terus berkedut. Kultivasi Qiu menghabiskan terlalu banyak prajurit abadi. Terakhir kali, dia telah memurnikan 7 senjata abadi, dan sekarang dia memiliki 6 lagi, yang masih terlalu sedikit. Jika bukan karena tempat ini dan sejumlah besar senjata abadi yang ditinggalkan oleh ras surga, kemana Luming akan pergi untuk menemukan begitu banyak senjata abadi untuk dilahap dan dimurnikan Qiu? Kakek Qiu sebenarnya adalah seorang ahli tingkat alam semesta. Berapa banyak logam tingkat abadi dan senjata abadi yang harus ditelannya? Luming mendesah dalam hatinya. Beberapa jam kemudian, luka-luka Qiu sedikit pulih, dan kekuatannya juga kembali ke puncaknya. Keduanya menyerang lagi, mencari tempat yang cocok untuk menerobos tekanan. Pada akhirnya, Qiu berhasil memperoleh 5 senjata surgawi. Cukup. Ayo kembali. Ini sudah cukup bagiku untuk menerobos. Qiu memamerkan giginya karena kegirangan. Luming mengangguk. Ia mengamati perahu abadi berwarna ungu tembaga dan hendak kembali. Namun, ia berhenti setelah terbang beberapa saat. Dia memandang tempat di mana ras surga telah jatuh dan memperlihatkan sedikit keraguan. Sebelumnya, dia melihat kilatan cahaya di dekat salah satu mayat tingkat alam semesta. Dia juga merasakan fluktuasi energi samar. Luming mengerutkan kening. Dia mengemudikan perahu abadi berwarna ungu tembaga dan mendekat dengan hati-hati. Pupil mata Luming mengecil tajam saat dia mendekat. Dia benar-benar melihat makhluk hidup menerobos masuk. Makhluk itu berada di dekat mayat tingkat alam semesta dan menggunakan teknik yang sangat kuat untuk menyerap energi mayat tingkat alam semesta. Esensi darah. Jiwa bangau. Luming mengenalinya sekilas. Orang ini adalah seorang patriark kosmos jiwa surgawi yang agung dan dikenal sebagai ahli nomor 1 di kosmos jiwa surgawi yang agung. Namanya adalah Jiwa Yihe. Kekuatan Yihehun sebenarnya sangat mengerikan hingga ia bisa mendekati mayat tingkat alam semesta dan menyerap saripati darahnya. Kita harus tahu bahwa energi dan tekanan di sini sangat mengerikan. Bahkan alam semesta setengah langkah lainnya tidak berani mendekat. Namun, Yihehun benar-benar mampu mendekati mayat seorang pendekar bela diri tingkat alam semesta, yang menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Terlihat ada beberapa sosok yang melayang di sekitar Hun Yiming. Sosok-sosok ini diselimuti oleh kekuatan jiwa yang tebal dan memiliki aura yang menakjubkan. Mereka membantu Hun Yihe menanggung banyak tekanan. Beberapa sosok di sekelilingnya membantunya menahan tekanan sementara tangan Hun Yihe memancarkan cahaya warna-warni yang pekat menutupi luka pada mayat tingkat alam semesta. Keluar, Yihehun meraung dan melepaskan kekuatannya. Terlihat setetes esensi darah ditarik keluar dari luka mayat tingkat alam semesta dan terbang menuju Yihehun. Hun Yihe menampakkan ekspresi gembira saat dia buru-buru mengambil mangkuk logam dan menuangkan saripati darah tingkat alam semesta ke dalamnya. Mangkuk logam ini jelas merupakan senjata abadi yang kuat. Selain itu bukan senjata abadi biasa. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menampung esensi darah tingkat alam semesta.
Setelah berhasil memperoleh setetes esensi darah tingkat semesta, Hun Yiming tampaknya telah mencapai batasnya. Beberapa sosok di sampingnya gemetar hebat saat tulang-tulang mereka patah dan hancur. Hun Yihe membawa beberapa sosok bersamanya saat ia mundur ke belakang, menjauhkan dirinya dari mayat tingkat alam semesta. Dapat dilihat bahwa ketiga sosok di sekitar jiwa Yihe compang camping dan hampir hancur seluruhnya. Orang-orang dari alam kekacauan dan dunia bawah. Pada saat ini, Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa sosok-sosok di sekitar jiwa Yihe bukanlah makhluk dari kosmos besar jiwa surgawi. Sebaliknya, mereka berasal dari alam semesta yang kacau dan dunia bawah. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu hanya mayat. Itu adalah boneka yang dikendalikan oleh Hun Yihe. Hun Yihe juga memuntahkan darah. Retakan muncul di tubuhnya, dan auranya jauh lebih lemah. Jelaslah bahwa dia telah membayar harga yang mahal dan menderita luka-luka berat untuk mendapatkan esensi darah tingkat alam semesta. Namun, tidak ada penyesalan di matanya, yang ada hanya kegembiraan. Dia akhirnya memperoleh setetes saripati darah tingkat alam semesta. Siapa ini? Hun Yihe tiba-tiba berteriak. Tatapannya setajam pedang saat menyapu ke arah Lu Ming. Dia melihat Lu Ming dengan sekali pandang. Itu kamu, Lu Ming dari alam semesta purba. Kamu benar-benar berhasil datang ke sini. Selagi dia bicara, Hun Yihe telah menyerbu ke arah Lu Ming, hasrat membunuhnya meluap. Lu Ming berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kau masih ingin pergi dari hadapanku. Hari ini adalah hari yang tepat untuk menyingkirkanmu. Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Suara dingin Hun Yihe terdengar. Titik-titik cahaya di sekitarnya dengan cepat terbang ke arah Hun Yihe, mencoba bertabrakan dengannya. Seperti yang diharapkan, ketika makhluk hidup dari alam semesta lain datang ke sini, titik-titik cahaya akan secara otomatis menyerbu ke arah mereka. Ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersusun rapat. Namun, meskipun kekuatan Hun Yihe memang mencengangkan, kecepatannya bahkan lebih cepat. Seperti hantu, ia berkedip cepat, menghindari bintik-bintik cahaya dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun di saat berikutnya, Hun Yihe tertegun. Lu Ming mengemudikan perahu abadi berwarna ungu tembaga, sama sekali mengabaikan titik-titik cahaya saat ia menyerbu langsung ke kedalaman zona hujan ringan. Kecepatannya lebih dari 10 kali lebih cepat daripada kecepatan Hun Yihe. Dalam sekejap mata, dia kehilangan jejak Lu Ming. Itu semua karena perahu tembaga ungu itu. Ternyata ada harta karun yang bisa membuat titik-titik cahaya dunia menghindarinya. Tidak heran dia bisa datang ke sini dengan basis kultivasinya. Ini berarti anak ini sudah memasuki bagian terdalam dari istana abadi penciptaan. Mata Hun Yihe terbuka dan tertutup. Matanya dipenuhi dengan hasrat membunuh dan keserakahan yang tak berujung. Jika dia bisa mendapatkan perahu tembaga ungu milik Lu Ming, dia akan bisa memasuki bagian terdalam istana abadi penciptaan dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu tergesa-gesa. Selama aku berhasil mencapai langkah terakhir, tidak akan ada seorang pun yang dapat menandingiku di dunia ini. Pada saat itu, aku akan menggunakan seluruh alam semesta purba untuk memaksa bocah ini muncul dan menyerahkan harta karunnya. Pada saat itu, seluruh alam yang akan menjadi milikku. Hun Yihe bergumam. Kemudian, sosoknya melesat dan dia bergegas keluar. Bab 5624, Kesempurnaan Teknik Abadi. Lu Ming mengemudikan perahu abadi tembaga ungu, melewati zona hujan ringan, dan tiba di kedalaman istana abadi Sang Pencipta. Kekuatan jiwa Yihe sebenarnya sangat mengerikan. Dia benar-benar dapat memperoleh saripati darah dari mayat tingkat alam semesta. Ekspresi Lu Ming amat serius. Setengah langkah biasa tingkat alam semesta bahkan tidak akan mampu mendekati mayat tingkat alam semesta. Bahkan akan sulit untuk memasuki zona vakum, apalagi mendekati mayat tingkat alam semesta. Ada sisa-sisa energi yang ditinggalkan oleh 6 tingkatan alam semesta sebelum kematian mereka. Emosi mereka yang marah dapat terdengar, dan orang bahkan dapat mendengar samar-samar raungan marah dari tingkatan alam semesta. Namun, Yihe Hun tidak hanya memasuki wilayah vakum itu, tetapi ia juga mengekstrak setetes esensi darah dari mayat makhluk tingkat alam semesta. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk setengah langkah biasa. Walaupun Hun Yihe akhirnya terluka, kekuatannya tak terduga. Selain itu, beberapa tokoh di sekitarnya juga banyak membantu.
Lu Ming tahu bahwa ada teknik abadi di alam semesta jiwa dewa yang dapat mengendalikan jiwa dan jiwa abadi makhluk hidup lain untuk digunakannya sendiri. Namun, beberapa tokoh di sekitar Hun Yihe sama sekali bukan jiwa abadi. Mereka memiliki tubuh dari daging dan darah. Mereka jelas-jelas mayat, tetapi mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini adalah teknik abadi yang bahkan lebih kuat daripada teknik asimilasi jiwa. Tampaknya semua orang telah meremehkan kosmos agung jiwa surgawi. Kosmos agung jiwa surgawi tersembunyi dengan baik dan telah mengalami kebuntuan dengan fraksi kekacauan selama bertahun-tahun. Mungkin ia sedang mengumpulkan kekuatan. Ketika ia telah mengumpulkan cukup kekuatan, ia akan menjadi serangan yang mengguncang bumi. Lu Ming merenung dan wajahnya bertambah muram. Bahkan jika dia sudah menebaknya, tidak ada cara yang lebih baik. Jika dia pergi ke para ahli alam semesta pegunungan dan laut dan alam semesta cacing abadi dan meminta semua alam semesta untuk bergabung untuk menghancurkan alam semesta jiwa dewa terlebih dahulu, apakah yang lain akan mempercayainya? Dia tidak akan mempercayainya dan dia juga tidak akan setuju. Dia hanya bisa meningkatkan kewaspadaannya dan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Lu Ming kembali ke prasasti batu tanpa kata dan terus mempelajari seni abadi dan kitab suci abadi. Ketika Tang Feng, kereta terbang, dan yang lainnya selesai, dia menceritakan kepada mereka tentang pertemuannya dengan jiwa Yihe. Tang Feng, kereta terbang, dan yang lainnya semua merasa bahwa kosmos agung jiwa dewa memiliki rencana besar dan menimbulkan ancaman terbesar. Namun, mereka tidak memiliki rencana yang baik untuk menghadapinya dan hanya dapat mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Sekitar 100.000 tahun kemudian, QQ akhirnya menyempurnakan selusin senjata abadi dan berhasil menembus alam Raja Abadi 9 transformasi dalam satu gerakan. Selain itu, kekuatannya sangat dahsyat, sehingga meningkatkan kekuatan tempur alam semesta purba. Kekuatan-kekuatan teratas di alam semesta purba sudah sangat menakutkan. Dengan Yan Heng, mereka akan menjadi lebih kuat. Yan Heng, setengah langkah alam semesta. Tang Feng, Raja Abadi dengan 9 transformasi. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari Raja Manusia saat itu. QQ, Raja Abadi 9 transformasi, juga memiliki kekuatan tempur yang bahkan lebih kuat dari Raja Manusia. Lu Ming adalah seorang Raja Abadi dengan 8 transformasi. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia pasti akan menjadi raja di antara raja. Kereta terbang dan Raja Manusia kecil juga telah mencapai alam transformasi ke-8. Begitu mereka mencapai alam Raja Abadi transformasi 9, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk memiliki kekuatan tempur raja di antara raja. Kekuatan tempur tingkat atas mereka telah melampaui alam semesta purba pada puncaknya. Akan tetapi, meskipun kekuatan-kekuatan teratas di alam semesta purba itu kuat, kekuatan-kekuatan menengah dan atas tidaklah terlalu bagus. Alasan utamanya adalah karena tidak banyak ahli, dan kedua ekstrim itu serius. Tidak termasuk sekte pemurnian biru yang dipimpin oleh Yan Heng, ada total 9 Raja Abadi di alam semesta purba. Selain Tang Feng, QQ, Lu Ming, kereta terbang, dan Raja Manusia kecil, ada juga tetua dari 3 realisasi, Hun Ming, Gu Changfeng, dan klan Iblis Phoenix, Feng Baimeng. Tetua pencerahan ketiga awalnya adalah puncak keabadian sejati. Ketika Lu Ming menerobos, dia merasakannya. Setelah berkultivasi selama 1.000.000 tahun, dia akhirnya berhasil menerobos dan sekarang menjadi Raja Abadi bentuk kelima. Iblis Phoenix, Feng Baimeng, juga merupakan makhluk abadi sejati 4 wujud di masa lalu. Ia telah berkultivasi selama jutaan tahun dan akhirnya berhasil mencapai terobosan belum lama ini, menjadi Raja Abadi 5 wujud. Mereka berdua telah mengumpulkan banyak pengalaman dan kesuksesan datang dengan sendirinya. Di sisi lain, Hun Ming dan Gu Changfeng telah maju pesat. Sekarang, Hun Ming telah mencapai alam Raja Abadi 7 transformasi, sementara Gu Changfeng telah mencapai alam Raja Abadi 6 transformasi. Tentu saja, jika Mawar Malam dan Pedang Kaisar Yi disertakan, jumlah totalnya akan menjadi 11. Sedangkan Ling Heng yang mengikuti di samping Dark Cross, tingkat kultivasinya sudah tertinggal dan hanya berada di alam keabadian sejati bentuk keempat. 11 Raja Surgawi, jumlah seluruhnya setengah dari jumlah yang ada di puncak tanah murni. Akan tetapi, jumlah orang yang benar-benar abadi bahkan lebih sedikit lagi. Di puncak tanah yang tak ternoda, ada sekitar 300 dewa sejati.
Namun sekarang, jumlahnya kurang dari 50. Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Mulan, Huang Ling, Segudang Dewa, Iblis Tulang, Gelembung, Dandan, Tang Jun, Tang Xiao, Pedang Surgawi Pertama, Pedang Surgawi Kedua, Xieluan. Sejumlah besar kenalan Lu Ming semuanya telah mencapai alam keabadian sejati. Dan ini dengan bantuan sumber daya yang sangat besar. Bagaimanapun, baru saja terjadi dalam waktu singkat sejak munculnya alam semesta purba. Merupakan suatu keajaiban di antara keajaiban untuk memiliki begitu banyak ahli. Kosmos besar mana lagi yang tidak membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan begitu banyak pakar. Selama periode ini, Lu Ming dan yang lainnya meluangkan waktu untuk kembali ke alam semesta purba untuk memahami situasi alam semesta saat ini. Tidak ada perubahan pada situasi dan semua pihak masih dalam kebuntuan. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tahu bahwa kosmos jiwa surgawi yang agung pasti mengumpulkan kekuatan. Esensi darah tingkat semesta yang diperoleh Hun Yihe pasti akan sangat berguna. Namun, tidak ada perubahan untuk saat ini. Lu Ming dan yang lainnya terus berkultivasi dan meningkatkan kemampuan mereka. Dalam sekejap mata, ratusan ribu tahun telah berlalu. Saya akhirnya memahami beraneka ragam sutra abadi Dao dan 108.000 teknik serta aturan abadi. Lu Ming membuka matanya, ekspresi gembira terlihat di wajahnya. Sudah 1.000.000 tahun berlalu. Sudah 1.000.000 tahun penuh sejak dia mulai berkultivasi di bawah prasasti batu tanpa kata. Sutra abadi Dao yang beraneka ragam akhirnya lengkap. Dia telah memahami semua aturan dari 108.000 seni abadi dan mengubahnya menjadi gambar Dao yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Lu Ming hanya perlu melirik beberapa kali untuk menyalin semua seni abadi dan kitab suci yang ofensif dan melepaskan kekuatan mereka secara maksimal. Misalnya, kitab suci pedang Xuan Yuan, kitab suci pedang teratai hijau, dan kitab suci tombak Kaisar Ming. Lu Ming tidak berusaha memahaminya, tetapi ia mampu memanfaatkannya secara maksimal. Tentu saja, dalam 1.000.000 tahun terakhir, Lu Ming tidak hanya dapat memahami sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya. Ia juga memahami seni abadi dan sutra abadi lainnya secara bersamaan. Selain itu, ia telah mencapai kesempurnaan satu langkah lebih awal daripada sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, kitab suci yang hampa, gulungan kitab abadi, sungai dewa bulan yang terlupakan, dan 12 tangan penyegel. Semuanya ini sekarang telah lengkap. Kitab suci kekosongan alam semesta 10.000 yang disempurnakan membuat kecepatan Lu Ming menjadi luar biasa cepat. Gulungan abadi yang tidak pernah mati membuat jiwa abadi Lu Ming menjadi sangat kuat dan abadi. Sungai Dewa Bulan yang terlupakan juga memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Tidak hanya memiliki serangan biasa yang kuat, tetapi juga memiliki serangan jiwa yang kuat dan kemampuan bertahan yang kuat. Dapat dikatakan bahwa dalam 1.000.000 tahun terakhir, meskipun tingkat kultivasi Lu Ming tidak meningkat, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Bahkan seorang pesilat setengah tingkat alam semesta akan kesulitan mengembangkan teknik abadi tingkat atas hingga sempurna. Kaisar Ming dapat mengolah banyak teknik abadi hingga sempurna, yang sangat langka di alam semesta setengah langkah. Kaisar Ming dikenal sebagai salah satu alam semesta setengah langkah terkuat. Bab 5625, Hujan Cahaya Runtuh. Lu Ming bukan satu-satunya yang telah membuat kemajuan besar. Yang lain juga telah membuat kemajuan besar. Tang Feng, kereta terbang, Raja Manusia Kecil, dan yang lainnya semuanya telah mengolah seni abadi dan sutra abadi yang mereka kuasai hingga sempurna. Adapun yang lainnya, selama mereka adalah dewa sejati dan raja abadi di Tanah Suci, hampir semuanya telah membudidayakan kitab suci kehampaan semesta yang tak terhitung jumlahnya, gulungan kitab abadi yang tidak pernah mati, dan gulungan pedang teratai hijau, ini semua adalah kitab suci abadi dan teknik abadi yang terbaik. Sangat sulit untuk mengolah kitab suci dan teknik abadi yang terbaik. Jika seseorang tidak memiliki cukup bakat, akan sangat sulit untuk mengolahnya dengan sukses. Akan tetapi, dengan prasasti batu tanpa kata, mereka yang tidak cukup berbakat pun dapat berhasil mengolah kitab suci abadi dan teknik abadi ini serta memahaminya hingga ke tingkat yang sangat dalam. Oleh karena itu, masing-masing dewa sejati dan raja abadi di alam semesta purba ini telah menguasai sedikitnya satu atau dua kitab suci abadi dan teknik abadi tingkat atas, dan kekuatan tempur mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Sutra abadi Myriad Dao sudah lengkap,
tetapi saya merasa saya dapat terus mempelajarinya dan menyempurnakannya. Lu Ming mengerutkan kening dan menatap prasasti batu tanpa kata itu. Dia dapat melihat bahwa di prasasti batu tanpa kata itu, ada sosok yang tengah melafalkan sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat kemahiran dalam pelafalannya lebih hebat daripada yang telah dikuasai Lu Ming. Bahkan berisi lebih banyak aturan tentang teknik abadi. Wajar jika dikatakan bahwa 108.000 aturan teknik abadi mencakup semua aturan teknik abadi ofensif. Jika digabungkan, semuanya dapat membentuk semua teknik abadi ofensif di dunia. Dalam keadaan normal, tidak ada seorang pun yang dapat menguasai semua 108.000 teknik abadi yang ofensif. Itu sulit tidak peduli berapa banyak waktu yang mereka habiskan. Tanpa prasasti batu tanpa kata, akan sangat sulit bagi Lu Ming untuk melakukannya. Semakin jauh ia melangkah, semakin sulit pula untuk memahaminya. Lu Ming mengamati sosok di prasasti batu tanpa kata itu dengan saksama. Ia menyadari bahwa meskipun sosok itu sedang menyimpulkan sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki lebih banyak aturan teknik abadi, aturan teknik abadi tambahan itu bukanlah aturan teknik abadi ofensif melainkan jenis aturan teknik abadi lainnya seperti tipe pertahanan, tipe jiwa, tipe kecepatan. Mata Lu Ming berbinar. Mungkinkah jenis aturan teknik abadi lainnya dapat diintegrasikan ke dalam diagram Dao yang tak terhitung jumlahnya setelah teknik abadi yang ofensif disempurnakan? Jika seperti itu, bukankah dia akan mampu mencuri seni dan teknik abadi lainnya dari orang lain di masa yang akan datang? Itu sungguh tak terbayangkan. Di masa depan, ketika teknik keabadian Lu Ming lebih maju, seberapa kuat kekuatan tempurnya. Begitu dia bergerak, dia menggunakan semua jenis kitab suci abadi dan teknik abadi. Dia mengubahnya sesuka hati dan mengalami perubahan yang tak terbatas. Siapa yang bisa bertahan melawan mereka? Semakin Lu Ming memikirkannya, semakin bersemangat dia. Dia segera mulai memahami. Pertama-tama, dia harus memahami aturan teknik abadi tipe kecepatan. Benar saja, sangat mudah untuk memahami aturan teknik abadi tipe kecepatan. Dengan bantuan tablet batu tanpa kata, dia segera memahaminya. Pola Dao segudang yang tampaknya sempurna sebenarnya berubah lagi. Pola Dao segudang itu menggeliat, dan aturan teknik abadi tipe kecepatan baru ditambahkan ke dalamnya. Itu terintegrasi dengan sempurna dengan 108.000 aturan teknik abadi tipe ofensif dan membangun pola Dao segudang yang tak terbayangkan. Diagram dari berbagai Dao, diagram dari berbagai Dao, ini adalah diagram sebenarnya dari berbagai Dao. Jika tidak, ini bukan diagram dari berbagai Dao jika hanya memiliki teknik dan aturan abadi yang ofensif. Lu Ming bergumam penuh semangat dan kemudian mulai fokus pada pemahamannya. Begitu saja, Lu Ming terus berkultivasi selama 1.000.000 tahun lagi. Secara total, Lu Ming dan yang lainnya telah berada di Istana Abadi Penciptaan selama 2.000.000 tahun. Sudah 4.000.000 tahun sejak ras surga menyegel diri mereka sendiri dan lautan alam semesta berada dalam kekacauan. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah membuat kemajuan pesat dengan mempelajari aturan teknik abadi di bawah prasasti batu tanpa kata. Jumlah total aturan teknik abadi pada gambar Dao yang tak terhitung jumlahnya telah melampaui 200.000, mencapai sekitar 250.000. Di antara mereka, sebagian besar merupakan tipe ofensif, sementara yang lainnya termasuk tipe kecepatan, tipe pertahanan, tipe jiwa abadi, dan tipe penyegel. Jenis aturan teknik abadi lainnya juga banyak. Lu Ming masih jauh dari mencapai prestasi besar. Tentu saja, tingkat kultivasi Lu Ming tidak tertinggal. Dari waktu ke waktu, ia akan menemukan waktu untuk mengolah trinitas dan melakukan fusi abadi. Setelah 2.000.000 tahun mengolah, Lu Ming akhirnya berhasil menembus kabut dan menemukan jalan ke depan. Dia menemukan jalan melalui jurang itu. Selanjutnya, dia akan mencari kesempatan untuk menyelesaikan transformasinya dan menjadi Raja Abadi 9 transformasi. Namun, kesulitan langkah ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Akan sangat sulit untuk berhasil. Dan EBSCP, Hong panjang-panjang. Suatu hari, Lu Ming sedang berkultivasi ketika ia tiba-tiba merasakan seluruh dunia berguncang. Tanah berguncang hebat, dan langit bergemuruh. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, semua orang telah terbangun dari kultivasinya dan merasa bingung. Seluruh dunia berguncang. Mungkinkah dunia ini sedang diserang? Atau dunia akan runtuh? Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Lu Ming membuat keputusan cepat dan bergegas menuju pintu masuk.
Tang Feng, Flying Dagger, dan Raja Manusia Kecil bersamanya. Keempat ahli itu melewati pintu keluar dan tiba di gerbang batu pelataran, tetapi mereka tidak melihat seorang pun. Dan EBSCP, Hong panjang-panjang. Bukan hanya dunia itu saja, dunia di luar pintu batu itu pun bergetar hebat. Lebih tepatnya, seluruh istana abadi penciptaan berguncang, dan gemuruhnya berasal dari zona hujan ringan. Sumbernya berada di zona hujan ringan. Mereka berempat dengan cepat berlari menuju zona hujan ringan dan berhenti di tepian. Seluruh zona hujan ringan berguncang dan bergulung seperti sungai. Titik-titik cahaya di dalamnya menari cepat, memancarkan cahaya yang cemerlang. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa bagian tertentu dari zona hujan ringan telah runtuh. Kekosongan, waktu, dan ruang semuanya runtuh, membentuk lubang hitam pekat yang melahap segalanya. Titik-titik cahaya di sekitarnya terbang ke dalam lubang hitam pekat satu demi satu. Lubang itu seperti lubang hitam pekat, melahap semua yang ada di sekitarnya. Arah itu tampaknya adalah tempat para ahli ras surga jatuh. Rune muncul di mata Lu Ming. Dari kejauhan, dia samar-samar bisa melihat bahwa lubang itu adalah tempat para ahli klan surga jatuh, yang merupakan zona vakum. Pada saat ini, mayat para ahli ras langit, bersama dengan senjata abadi mereka, semuanya telah ditelan oleh lubang itu dan menghilang tanpa jejak. Lubang itu semakin membesar, dan semakin banyak titik cahaya yang dilahap. Pada tingkat ini, tidak akan lama lagi sebelum semua titik cahaya di seluruh zona hujan ringan dilahap. Zona hujan ringan tidak lagi berbahaya. Apa yang terjadi? Mengapa sebuah lubang muncul di sana dan melahap semuanya? Kata Fei Huang. Mungkinkah karena kekuatan alam semesta dari ras langit? Ras langit luas dan ras langit kuning memiliki total 6 kekuatan alam semesta. Sebelum mereka mati, mereka pasti telah melawan dengan sekuat tenaga. Mungkin kekuatan mereka sebelum kematian mereka terlalu mengerikan dan menghancurkan struktur zona hujan ringan. Zona hujan ringan hampir tidak dapat beroperasi selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya runtuh. Raja manusia kecil itu menebak. Seolah-olah untuk mengonfirmasi dugaan Raja manusia kecil itu, area lain dari hujan cahaya itu juga meledak. Kekosongan itu runtuh dan meledak, menciptakan lubang-lubang hitam pekat. Titik-titik cahaya di sekitarnya semuanya terbang menuju lubang-lubang ini dan menghilang. Bab 5626 berkerumun di hujan cahaya yang menyelimuti istana abadi sang pencipta mungkin akan segera runtuh. Semua titik cahaya akan menghilang dan tidak akan lagi menjadi ancaman bagi makhluk hidup yang memasuki dan meninggalkan istana abadi sang pencipta. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya tampak serius. Istana abadi pencipta sangatlah penting, dan semua ahli ras langit telah meninggal di sana. Oleh karena itu, semua kekuatan teratas di lautan semesta pasti akan mengirim orang untuk memperhatikan istana abadi pencipta. Dengan keributan sebesar itu di istana abadi penciptaan, kosmos-kosmos besar teratas dari alam yin dan yang di samudera semesta kemungkinan besar akan segera mengetahuinya. Tanpa halangan hujan cahaya, para pembangkit tenaga listrik dari kosmos besar tingkat atas mungkin akan menyerbu dengan gila-gilaan. Istana abadi pencipta ditinggalkan oleh sang pencipta, dan daya tariknya terlalu besar. Setidaknya 10 kali lebih kuat dari alam semesta yang tidak dikenal. Menghadapi alam semesta yang tidak dikenal, dua alam semesta setengah langkah di dunia bawah saling waspada, jadi mereka menahan diri dan tidak menyerang. Namun, alam semesta setengah langkah itu pasti tidak akan mampu menahan diri saat menghadapi istana abadi penciptaan. Bahkan jika mereka mengambil risiko diserang, mereka mungkin akan bergegas ke istana abadi penciptaan. Ini karena semua orang mengira jika mereka memperoleh semacam harta karun atau kesempatan yang ditinggalkan oleh sang pencipta di istana abadi penciptaan, mereka mungkin dapat menerobos dan menjadi eksistensi sejati tingkat alam semesta. Tingkat semesta sejati memiliki daya tarik fatal terhadap semesta setengah langkah. Begitu seseorang menjadi tingkat alam semesta, mereka akan mampu mendominasi lautan alam semesta dan menyapu seluruh alam semesta. Demi menjadi ahli bela diri tingkat alam semesta setengah langkah itu akan bersedia memberikan segalanya. Orang bisa membayangkan bahwa tidak lama kemudian, akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang datang. Istana penciptaan abadi tidak akan aman lagi. Lu Ming dan yang lainnya benar. Pada saat itu, di lautan yang agak jauh dari istana abadi penciptaan, banyak sosok muncul. Tokoh-tokoh ini semuanya adalah ahli di tingkat Raja Abadi.
Mereka biasanya bersembunyi di kegelapan dan mengamati perubahan di Istana Abadi Penciptaan dari waktu ke waktu sebelum melapor kepada atasan mereka. Tentu saja, Istana Abadi Penciptaan sangat besar. Begitu makhluk hidup memasukinya, mereka akan tersembunyi. Mereka tidak dapat melihat Luming dan yang lainnya dari luar. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa sekelompok orang telah memasuki Istana Abadi Penciptaan. Ada perubahan di Istana Abadi Pencipta. Area hujan ringan runtuh, dan tidak akan lama lagi runtuh sepenuhnya. Kesempatannya ada di sini, mari kita kembali dan melapor kepada Kaisar. Dengan sekejap, sosok-sosok itu menghilang. Luming, Tang Feng dan yang lainnya juga mulai mengambil tindakan. Mereka segera kembali ke dunia lempengan batu tanpa kata, lalu menghancurkan beberapa lempengan jiwa dan memanggil yang lain untuk kembali ke dunia lempengan batu tanpa kata. Ini karena beberapa orang akan pergi menjelajahi dunia di balik pelataran lain setelah berkultivasi di bawah prasasti batu tanpa kata dalam waktu yang lama. Namun, mereka telah sepakat bahwa mereka akan segera kembali ke dunia prasasti batu tanpa kata setelah mereka menerima pengingat token jiwa. Lempengan jiwa ini terbuat dari jiwa makhluk hidup dan mereka dapat merasakan satu sama lain. Begitu salah satu hancur, lempengan jiwa lainnya akan merasakan satu sama lain. Rencana mereka adalah mengumpulkan semua orang dan bersembunyi di dunia prasasti batu tanpa kata. Mereka sama sekali tidak boleh membiarkan orang-orang dari alam semesta lain mengetahui bahwa mereka telah masuk. Begitu orang-orang dari alam semesta lain tahu bahwa mereka telah datang sejak lama, dan bahwa harta karun tingkat abadi dari dunia lain telah diambil oleh orang lain, mereka pasti akan berpikir bahwa mereka telah mengambilnya terlebih dahulu. Pada saat itu, semua alam semesta akan mengincar alam semesta purba, yang akan merepotkan. Mereka pertama-tama akan bersembunyi di alam semesta prasasti batu tanpa kata dan menunggu alam semesta lain berdatangan. Bahkan jika mereka ketahuan, mereka tidak akan tahu bahwa mereka telah masuk terlebih dahulu. Mereka hanya akan berpikir bahwa mereka telah masuk bersama para ahli dari kosmos besar lainnya. Tentu saja, ada bahaya lain dalam hal ini. Hun Yihe dari Kosmos Agung Jiwa Dewa mungkin telah menduga bahwa Luming dan yang lainnya telah masuk sejak lama. Sol Yihe mungkin membocorkan berita, yang sangat berbahaya. Namun mereka tidak mau mundur begitu saja. Prasasti batu tanpa kata itu terlalu berharga. Yang lebih penting, prasasti batu tanpa kata itu tidak dapat dipindahkan. Luming dan yang lainnya sudah mencoba tetapi mereka tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Bahkan jika mereka semua bekerja sama, mereka tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Bahkan alam semesta setengah langkah pun tidak akan berguna. Ini juga karena harta karun tingkat abadi dari alam semesta lain telah diambil, tetapi lempengan batu tanpa kata, yang merupakan harta karun yang sangat berharga, tertinggal. Alasan utamanya adalah mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka tidak dapat memindahkannya. Jika mereka meninggalkan gerbang surgawi ciptaan, prasasti batu tanpa kata itu pasti akan jatuh ke tangan orang lain. Bagaimana mungkin mereka rela membiarkan harta karun seperti itu jatuh ke tangan orang lain? Namun, mereka harus bersiap menghadapi yang terburuk dan siap mundur kapan saja. Jika berita itu benar-benar bocor, mereka hanya bisa mundur. Tidak peduli betapa berharganya prasasti batu tanpa kata itu, mereka hanya bisa meninggalkannya di sini. Berita itu menyebar, dan beberapa hari kemudian, orang-orang mulai kembali dari dunia lain. Namun, setelah lebih dari 10 hari, masih ada 2 kelompok orang yang belum kembali. Satu kelompok berada di dunia tanda pagar 6, sementara kelompok lainnya berada di dunia tanda pagar 16. Nomor 6 dan nomor 16 adalah angka yang diberikan oleh Luming dan lainnya ke berbagai dunia di sini untuk memudahkan komunikasi. Orang-orang dari kedua dunia ini adalah para elit yang baru saja membuat terobosan di alam semesta purba. Total ada 4 dewa sejati, tersebar di kedua dunia. Keempat orang ini mungkin sudah terlalu dalam dan tidak bisa kembali tepat waktu. Namun, tidak ada waktu pada saat ini. Tang Feng bergegas kembali dan membawa berita. Para ahli dari berbagai kosmos besar telah tiba dan hendak memasuki Istana Pencipta Abadi. Pada saat ini, banyak tokoh bergegas dari luar Istana Abadi Pencipta. Yang terlemah di antara mereka adalah Raja Abadi dengan 6 transformasi, sementara para pemimpin semuanya adalah eksistensi di tingkat alam semesta setengah langkah. Sebagian besar alam semesta setengah langkah dari alam yin dan yang telah datang.
Ketika berita menyebar bahwa zona hujan ringan Istana Penciptaan telah runtuh, alam semesta setengah langkah ini menjadi gila. Mereka meletakkan semua yang ada di tangan dan bergegas. Istana Pencipta Abadi adalah tempat yang bahkan diperebutkan oleh ras surga kelas alam semesta. Dulu, tempat itu terlalu berbahaya, jadi orang-orang ini tidak berani datang ke sini. Sekarang karena tidak ada bahaya, bagaimana mungkin mereka tidak datang? Ledakan-ledakan-ledakan. Aura mengerikan meledak saat gelombang niat membunuh yang dingin berbenturan di udara. Sebagian besar alam semesta setengah langkah ini adalah musuh besar, dan mereka telah bertarung berkali-kali selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka bertemu, niat membunuh mereka secara alami kuat. Namun, mereka tidak bertarung. Terlalu banyak ahli di sekitarnya. Tidak ada yang berani membiarkan diri mereka terluka dan menguntungkan orang lain. Mari kita bicara setelah memasuki Istana Abadi Penciptaan. Orang-orang ini bergegas masuk ke hutan bambu. Kekuatan hutan bambu terbatas, dan tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada alam semesta setengah langkah. Raja-raja abadi itu dilindungi oleh alam semesta setengah langkah, jadi mereka tidak terluka. Mereka bergegas melewati hutan bambu. Zona hujan ringan di belakang hutan bambu telah runtuh sepenuhnya. Semua titik cahaya telah menghilang dan dilahap oleh kerangka hitam pekat yang runtuh. Selama mereka tidak mendekati lubang hitam pekat itu, mereka akan baik-baik saja. Adapun mayat para ahli ras surga, mereka telah lama dilahap oleh lubang hitam pekat yang terbesar. Suara mendesing. Satu persatu sosok mendarat di Istana Abadi Penciptaan, dan pelataran istana pun terpantul di mata mereka. Bab 5627 Penindasan. Menatap ke arah pelataran, para pakar utama dari berbagai kosmos agung menampakkan cahaya yang menyala-nyala di mata mereka. Asyik, orang-orang itu pun berhamburan dan bergegas menuju ke halaman. Tentu saja, semua alam semesta setengah langkah itu bergegas ke bagian terdalam Istana Pencipta Abadi. Itu karena harta karun terbaik dan tempat terpenting biasanya berada di bagian terdalam istana. Mereka langsung melewati pelataran istana. Ini sangat normal. Sekarang para ahli dari berbagai kosmos besar telah masuk, persaingannya menjadi ketat. Jika mereka selangkah lebih lambat, kesempatan itu akan diambil oleh yang lain. Tentu saja, langkah pertama adalah memasuki bagian terdalam dan mengambil kesempatan terbaik. Berbeda dengan masa Luming. Mereka adalah satu-satunya di seluruh Istana Abadi Penciptaan. Tidak ada makhluk hidup dari alam semesta lain. Mereka dapat menjelajah dengan perlahan, selangkah demi selangkah. Tidak ada yang terburu-buru sama sekali. Para ahli tingkat alam semesta setengah langkah ini dengan cepat sampai ke bagian terdalam Istana Pencipta Abadi dan melihat jalan menuju ke gunung belakang. Satu persatu sosok bergegas menuju jalan kecil itu tanpa ragu-ragu. Jalan kecil itu sempit, dan tidak mungkin bagi banyak orang untuk berjalan berdampingan. Tentu saja, konflik pun pecah. Pertempuran yang tidak biasa dan kacau terjadi di jalan kecil itu. Selagi mereka bertarung, mereka menyerbu ke depan, sepanjang jalan kecil itu. Itulah tempat para guru pencipta mengajar. Kesempatan tertinggi. Setelah melewati jalan kecil itu, alam semesta setengah langkah ini menjadi gila. Keserakahan mereka benar-benar meledak. Mereka semua ingin menguasai medan dao ini, dan pertempuran yang lebih tragis dan kacau pun terjadi. Pada saat itu, Luming dan yang lainnya memutuskan untuk pergi ke dunia nomor 6 dan dunia nomor 16 untuk membawa kembali dua kelompok orang. Saya akan ke dunia 06. Tang Feng yang pertama berbicara. Kalau begitu aku akan pergi ke dunia ke-16. Aku harus merepotkan para senior lainnya untuk menjaga tempat ini. Kami akan segera kembali. Selain itu, aku telah menghancurkan pelat jiwa dan memberitahu senior Yan Heng. Aku yakin dia sudah bergerak dan akan segera tiba di sini. Lu Ming melanjutkan, masih mustahil bagi mereka untuk mempertahankan tempat ini hanya dengan beberapa orang. Sangat berbahaya jika tidak melangkah setengah langkah ke alam semesta untuk mempertahankan benteng. Oleh karena itu, Lu Ming segera memberitahu Yan Heng. Mereka telah menyetujui hal ini sebelumnya. Selama Lu Ming dan yang lainnya menghancurkan token jiwa, itu berarti Istana Penciptaan Abadi dalam bahaya. Yan Heng akan bergegas ke Istana Penciptaan Abadi. Di sisi lain, jika Yan Heng menghancurkan token jiwa, itu berarti alam semesta yang sunyi itu dalam bahaya dan mereka akan bergegas kembali ke alam semesta yang sunyi itu. Jangan khawatir, serahkan tempat ini pada kami. Selama aku tidak mati,
kami tidak akan kehilangan tempat ini. Raja manusia kecil itu mengayunkan pedang perangnya, niat bertempurnya kuat. Tang Feng dan Lu Ming tidak tinggal lama dan segera pergi. Lu Ming memasuki halaman No. 16. Dia memasuki dunia di dalamnya melalui pintu batu. Dunia ini dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Ada berbagai macam cahaya warna-warni di mana-mana, dan semuanya sangat menyilaukan. Salah satu esensinya sangat misterius. Ketika ia memasuki tubuh seseorang, ia akan memelihara jiwa dan tubuh abadi seseorang dan meningkatkan peluang untuk menjadi abadi sejati. Sayangnya, kadar saripati di sini relatif rendah. Saripati itu hanya akan berguna jika dimurnikan dalam jumlah besar. Dia belum menemukan satu pun esensi Sunglaw tingkat tinggi. Mungkin saja orang lain telah mendapatkannya sebelum dia. Di alam semesta purba, ada dua makhluk abadi sejati yang menangkap esensi cahaya warna-warni untuk berkultivasi di dunia ini. Lu Ming bagaikan aliran cahaya, yang mengalir dengan kecepatan tinggi di dunia ini. Pada saat yang sama, ia menyebarkan kesadaran abadinya untuk mencari jejak kedua orang itu. Beberapa jam kemudian, Lu Ming yang sedang berlari, segera berhenti. Itu karena ada sosok di depan mereka yang mengejar sinar esensi cahaya warna-warni. Dia sangat cepat dan mengejar esensi cahaya warna-warni itu dalam beberapa kilatan. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih esensi cahaya warna-warni itu, lalu menyimpannya. Pada saat yang sama, orang ini juga menemukan Lu Ming. Dia adalah Raja Abadi 6 Transformasi dari Kosmos Agung Paramita, gumam Lu Ming. Dia mampu mengetahui latar belakang dan basis kultivasi pihak lain hanya dengan sekali pandang. Kamu, ini Lu Ming. Sang pakar dari Kosmos Besar Paramita menerkam Lu Ming dalam sekejap. Lu Ming, kau sudah di sini seperti yang diharapkan. Aku akan mengantarmu pulang. 6 perubahan Raja Abadi dari alam semesta Paramita berteriak dingin. Sebelum dia tiba, cahaya pedang pucat telah menebas ke arah Lu Ming. Kultivasi pihak lain 2 tingkat lebih rendah dari Lu Ming. Jika Lu Ming tidak sengaja menunjukkannya, pihak lain tidak akan dapat menemukan kultivasi spesifik Lu Ming. Kalau tidak, orang ini pasti tidak berani bergerak. Sosok Lu Ming bergoyang sedikit dan dia menghindari cahaya pedang milik lawannya. Hal ini menyebabkan mata lawannya menyipit. Seseorang yang dapat menghindari cahaya pedangnya dengan mudah pasti bukan orang biasa. Mungkinkah kultivasi Lu Ming lebih tinggi darinya? Hanya dalam beberapa juta tahun, basis kultivasinya telah melampaui miliknya. Sulit baginya untuk mempercayainya. Namun, tidak ada jalan keluar sekarang. Dia melolong panjang dan saber light berguling. Semangat pedangnya seperti pelangi saat dia menyerang Lu Ming terus-menerus. Pedang penakluk abadi. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Dia tidak melawan tetapi menghindar, menunggu lawannya menggunakan pedang penakluk abadi. Pedang penakluk abadi merupakan teknik abadi paling terkenal dan paling hebat di jagat raya nirvana, dan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi telah membudidayakannya. Rune muncul di mata Lu Ming saat dia melemparkannya sambil menatap lawannya. Dia melemparkan kitab suci universal kehampaan di bawah kakinya dan berkedip sesuka hati, dengan mudah menghindari serangan lawannya. Setelah beberapa saat, Lu Ming mengerti secara diam-diam. Dia pada dasarnya telah menguasai semua bilah penghancur abadi yang dikembangkan oleh pihak lain. Sayangnya, pihak lain masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sulit bagi Lu Ming untuk mencapai kesempurnaan dalam apa yang telah dipelajarinya secara diam-diam. Pada saat ini, 6 transformasi Raja Abadi dari alam semesta Paramita semakin ketakutan saat dia bertarung. Dia telah mengerahkan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan menggunakan pedang penakluk abadi secara ekstrim, tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Lu Ming. Dia bukan orang bodoh dan tahu betul bahwa kekuatan Lu Ming pasti di atasnya. Dia berbalik dan lari setelah serangan pertama. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Tangannya yang besar menutupi langit dan menyelimuti pihak lain. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras pihak lain berjuang. 8 transformasi Raja Abadi. Bagaimana ini mungkin? Baru beberapa juta tahun berlalu, bagaimana mungkin kau bisa menerobos ke alam Raja Abadi transformasi ke-8? 6 transformasi Raja Abadi alam semesta Paramita meraung tak percaya. Namun, Lu Ming tidak tergerak. Tangannya yang besar terus menekan ke bawah. Telapak tangannya mengandung kekuatan yang mengerikan dan dia ingin menghancurkan pihak lain menjadi bubur. Tunggu, jangan bunuh aku.
Orang-orangmu ada di tangan kami. Melihat dirinya akan ditampar sampai mati, pihak lainnya berteriak ketakutan. Lu Ming menyipitkan matanya sedikit. Pada saat kritis, dia telah menarik kembali sebagian besar kekuatannya. Namun, kekuatan yang tersisa masih tidak bisa diremehkan. Di bawah serangan itu, pihak lain langsung terbanting ke tanah, menciptakan lubang besar. Ini masih tanah yang sangat padat di sini. Jika berada di luar, itu akan menghancurkan dunia. Dan EBSCP, meskipun begitu, dia masih terluka parah. Dia memuntahkan banyak darah dan tubuhnya hancur berkeping-keping, hampir meledak. Kemudian, Lu Ming mengulurkan tangannya yang besar dan menangkap pihak lain di tangannya. Apa maksud perkataanmu tadi? Lu Ming bertanya dengan dingin. Ada dua dewa sejati di alam semesta purba Anda. Mereka ada di tangan kita tidak jauh di depan. Aku bisa membawa Anda ke sana. Jika Anda tidak membunuhku, Anda dapat menukar saya dengan dua dewa sejati. 6 transformasi Raja Abadi dari Kosmos Agung Nirvana berkata dengan tergesa-gesa. Tunjukkan jalannya. Lu Ming berteriak dingin. Bab 5628, bagaimana Anda mempelajarinya? Jelaslah bahwa dua dewa di dunia ini telah jatuh ke tangan orang-orang dari alam paramita. 6 transformasi Raja Abadi dari alam semesta besar Nirvana dengan tergesa-gesa menunjuk ke arah itu. Lu Ming menangkapnya dan melesat pergi. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lu Ming melihat beberapa sosok di depan. Di depan sebuah lembah, 3 sosok berdiri berdampingan, melihat sekeliling. Dari kejauhan, mereka melihat Lu Ming dan 6 transformasi Raja Abadi yang ditangkap oleh Lu Ming. Itu, Lu Ming dari alam semesta purba dan Sue Dong telah jatuh ke tangannya. Kirim beritanya. Ketiga pakar kosmos paramita itu berbincang-bincang sebentar sebelum mengeluarkan suara gemuruh panjang yang menyebar hingga jauh. Di lembah itu, 3 sosok lainnya segera muncul dengan cepat. 2 di antaranya berada di alam Raja Abadi Transformasi 8 sedangkan sisanya berada di alam Transformasi 6 dan 7. Sebuah pikiran melintas di benak Lu Ming. Dia tidak berhenti dan berhenti beberapa ribu meter dari lembah. Lu Ming, turunkan Sue Dong dan kami akan membiarkanmu pergi dengan aman. Salah satu lelaki tua kekar berbicara lebih dulu. Dia adalah salah satu dari 2 Raja Abadi yang berubah 8 kali. Serahkan 2 dewa sejati dari alam semesta purba, dan aku akan memberikannya padamu. Lu Ming menjawab. Lu Ming, apakah menurutmu kau punya hak untuk bernegosiasi dengan kami? Hati-hati, kau tidak akan bisa pergi. Pria tua yang tinggi dan kekar itu berkata dengan dingin dan penuh ancaman. Jika kita tidak beralih, maka kita hanya bisa membunuhnya. Lu Ming mengerahkan tenaga di telapak tangannya dan kekuatannya meledak. Sue Dong menjerit sekeras-kerasnya. Tubuhnya terpelintir dan berubah bentuk saat ia memuntahkan seteguk besar darah. Ganti, cepat ganti. Sue Dong meraung. Dia benar-benar takut Lu Ming akan menjadi gila dan membunuhnya. Dia adalah Raja Abadi dengan 6 transformasi. Tidak ada gunanya menggunakan hidupnya untuk membalas 2 orang abadi sejati. Lu Ming mengerahkan tenaga di telapak tangannya dan menatap ke arah lembah. Dia bisa merasakan masih ada orang di lembah itu, dan ada fluktuasi energi. Benar saja, dengan sekejap, sosok lain bergegas keluar dari lembah. Dia juga makhluk dari alam semesta paramita. Dia memiliki tubuh kekar dan tampak berusia 30-an. Dia berdiri tegak, dan auranya seperti jurang. Dia memancarkan perasaan bermartabat hanya dengan berdiri di sana. Ini adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi. Dia adalah eksistensi yang berada di puncak alam Raja yang abadi. Dia memegang 2 orang di tangannya. Mereka adalah 2 dewa sejati dari alam semesta purba. Ia dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di alam semesta purba. Hanya dalam beberapa juta tahun, ia telah membuktikan daunnya dan menjadi abadi. Meskipun sebagian karena sumber daya besar yang mereka sediakan, bakatnya juga luar biasa. Namun, salah satu dari mereka sudah tidak bernapas lagi. Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa jiwanya yang abadi telah sepenuhnya menghilang. Orang lainnya masih hidup, tetapi tubuhnya sudah penuh luka. Senior Lu Ming, mereka menggunakan teknik pencarian jiwa pada Ming Qi, menyebabkan jiwanya meledak. Kamu harus membalaskan dendamnya. Sang abadi sejati yang belum mati melolong marah. Jangan khawatir, Lu Ming mengangguk tanpa suara, tetapi niat membunuh di hatinya sudah mulai membara. Sama seperti alam semesta lainnya,
kebanyakan orang di alam semesta purba memiliki batasan dalam jiwa abadi mereka. Begitu jiwa mereka digeledah, mereka akan meledak. Ada terlalu banyak rahasia di alam semesta purba, dan banyak di antaranya yang tidak dapat diungkapkan. Hampir semua orang bersedia menetapkan batasan pada jiwa abadi mereka. Termasuk Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya. Mereka telah menetapkan batasan. Begitu mereka ditangkap oleh musuh dan jiwa mereka digeledah, jiwa abadi mereka juga akan meledak dan menghancurkan diri sendiri. Lu Ming, aku akan menukarnya denganmu. Mari kita serahkan bersama. Itulah kata 9 transformasi Raja Abadi. Aku akan berubah. Lu Ming hanya punya satu kata. Masih ada satu makhluk abadi yang belum mati. Tentu saja, mereka harus dipertukarkan. Bahkan jika mereka semua mati, mereka harus dipertukarkan. Lu Ming tidak akan membiarkan tubuh makhluk abadi yang sempurna di alam semesta purba jatuh ke tangan pihak lain. Bagaimanapun juga, di dalam hati Lu Ming, mereka yang ada di alam paramita semuanya sudah mati. Keduanya mendorong orang-orang di tangan mereka keluar pada saat yang sama dengan kekuatan abadi mereka. Sue Dong terbang ke orang-orang dari alam semesta paramita, sementara dua dewa yang sempurna dari alam semesta purba terbang ke Lu Ming. Saat dia mendekati Lu Ming, dia mengambil dua dewa abadi yang sempurna dari tanah yang murni dan menyimpan mereka di kota abadi tertinggi. Dan Sue Dong juga jatuh ke tangan orang-orang di alam semesta paramita. Hati-hati, Lu Ming ini sudah menjadi Raja Abadi dengan 8 transformasi. Sue Dong segera mengingatkan, aku sudah melihatnya. Namun, bahkan 8 perubahan Raja Abadi harus mati. Beraninya kau mencoba untuk mendapatkan istana pencipta abadi dan membawa seorang abadi sejati. Kau benar-benar gegabah. 9 transformasi Raja Abadi berkata dengan acuh tak acuh saat dia melangkah maju, menekan ke arah Lu Ming. Dua orang kultivator transformasi ke-8 memimpin Raja Surgawi lainnya untuk mengepung Lu Ming dari kedua sisi guna mencegahnya melarikan diri. Sayangnya, Lu Ming tidak berniat melarikan diri. Dia berdiri di sana dengan tenang. Wajahnya tenang dan acuh tak acuh, bahkan dia menunduk memandang orang-orang di alam paramita seakan-akan sedang melihat orang mati. Hal ini menyebabkan para tokoh terkemuka di alam semesta paramita merasakan hawa dingin di hati mereka dan perasaan tidak tenang. Ayo serang bersama. 9 transformasi Raja Abadi dari alam semesta besar Nirvana meraung dan tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang yang membumbung tinggi dan menyerbu ke arah Lu Ming. Gerakan pertamanya adalah gerakan pamungkasnya. Itu adalah pedang penakluk abadi. Pada saat yang sama, raja-raja surgawi dari alam semesta lain juga menyerang. Beberapa menggunakan pedang pembasmi surgawi, dan beberapa menggunakan jurus pembunuh lainnya untuk menyerang Lu Ming. 1 Raja Abadi 9 perubahan, 2 Raja Abadi 8 perubahan, dan 4 Raja Abadi 6 atau 7 perubahan. Jika itu adalah Raja Abadi 8 perubahan lainnya, mereka akan langsung dikalahkan. Jika itu adalah Lu Ming dari 2 juta tahun lalu, dia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Namun, dalam 2 juta tahun terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Semua jenis teknik abadi telah mencapai kesempurnaan, dan kekuatannya terlalu kuat. Dia mengaktifkan kitab suci kekosongan universal dan melangkah maju. Lu Ming menghindari semua serangan. 9 transformasi ekspresi Raja Abadi berubah serius. Dia mengeluarkan lolongan panjang dan cahaya pedang meledak lagi, menampilkan pedang penakluk abadi secara ekstrim. Sangat bagus. Lu Ming merapalkan kitab suci kehampaan untuk menghindari serangan pihak lain sambil memperhatikan bilah pedang penakluk abadi milik pihak lain. Pedang penakluk abadi yang dipelajarinya dari Sue Dong jelas belum cukup matang. Raja Abadi 9 transformasi ini jauh lebih kuat. Dia telah mengolah pedang penakluk abadi ke tingkat yang sangat mendalam. Meskipun masih jauh dari sempurna, penguasaan Lu Ming saat ini atas sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya terlalu kuat. Sekalipun sebagiannya belum sempurna, dia masih bisa menyimpulkannya, yang memungkinkan hukum-hukum teknik abadi itu berpadu lebih sempurna dan meletus dengan kekuatan yang lebih kuat daripada pihak lainnya. Setelah beberapa waktu, Lu Ming memperoleh pemahaman yang jelas tentang pedang penakluk abadi yang dikembangkan pihak lain. Sekarang, giliranku, Lu Ming berkata dengan dingin. Sebuah pedang abadi muncul di tangannya. Dengan desiran, cahaya pedang itu mengembang dan cahaya pedang pucat meledak. Itu menghancurkan dewa dan raja, membelah langit dan bumi. Pedang cahaya menebas ke arah Raja Abadi yang bertransformasi 8.
8 transformasi Raja Abadi itu tidak dapat menahannya sama sekali dan langsung terpotong menjadi 2 oleh cahaya pedang. Jiwa abadinya juga dihancurkan oleh cahaya pedang yang mengerikan itu. Kemudian, kuali abadi tertinggi terbang keluar dan melahap jiwa abadi yang hancur dari 8 transformasi Raja Abadi. Kau, itu adalah pedang penakluk abadi, bagaimana kau bisa menggunakannya? 9 transformasi Raja Abadi meraung karena terkejut. Bab 5629 bintang yang sedang naik daun. 9 transformasi Raja Abadi dari Kosmos Agung Nirvana sangat terkejut. Mengapa Luming tahu tentang pedang penakluk abadi? Selain itu, dilihat dari tingkat kultivasinya dan kekuatan eksekusinya, Luming lebih kuat darinya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya dan dia telah menderita pukulan yang sangat keras. Asyik, serangan Luming tidak berhenti sama sekali. Pedang penakluk abadi muncul lagi dan menebas 8 transformasi Raja Abadi yang kedua. 8 perubahan Raja Abadi ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Sama seperti sebelumnya, ia terpotong menjadi 2 dan jiwanya yang abadi hancur. Kemudian, kuali abadi tertinggi terbang keluar dan mengumpulkan jiwa abadi yang hancur ke dalam kuali abadi tertinggi, menekannya. 2 Raja Abadi transformasi 8 dibunuh oleh Luming dengan 2 serangan pedang. Yang lainnya ketakutan dan mundur satu demi satu, memperlebar jarak antara mereka dan Luming. Bahkan Raja Abadi yang telah mengalami 9 transformasi pun merasa rambutnya berdiri tegak dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Sekarang giliranmu, Luming berteriak dingin. Dia mengaktifkan kitab suci kekosongan dan melangkah maju, mengejar 9 transformasi Raja Abadi. Dia meluncurkan pedang penakluk abadi, dan cahaya pedang pucat menebas ke arah pihak lain. Tanpa diragukan lagi, Luming telah menggunakan kekuatan penuhnya. Sejak Luming menyerang, Trinitas diaktifkan secara ekstrim. Tubuh fisik dan jiwa abadinya menyatu dan kekuatannya mencapai puncaknya. Jika tidak, akan sulit baginya untuk melukai Raja Abadi 8 transformasi dengan satu gerakan. 9 transformasi Raja Abadi dari alam semesta paramita meraung dan tidak lagi mundur. Sebaliknya, ia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan bertarung dengan Luming. Kedua bilah pedang penakluk abadi itu bertabrakan dalam kehampaan dan bertukar lebih dari selusin gerakan dalam sekejap. Niat pedang yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, meninggalkan bekas-bekas pedang tebal di tanah. 9 transformasi Raja Abadi terus mundur. Lengannya terluka dan darah mengalir keluar. Dia bukan tandingan Luming dalam konfrontasi langsung. Luming mengejarnya tanpa henti. Cahaya pedang mengalir deras ke arah lawannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang meledak dan menebas 9 transformasi Raja Abadi. Ini adalah cahaya pedang Suanyuan. Tentu saja, itu juga dilepaskan oleh Luming, yang telah mengaktifkan gambar Dao yang tak terhitung jumlahnya. Karena jalan keabadian yang tak terhitung jumlahnya telah disempurnakan, kekuatan sutra pedang Suanyuan yang ia perlihatkan juga telah disempurnakan secara alami. Kekuatannya terlalu kuat. Selain itu, pihak lain sedang fokus menghadapi pedang penakluk surgawi milik Luming. Bagaimana ia bisa mengalihkan perhatiannya untuk melawannya? Dengan bunyi plop, darah sang Raja Abadi berceceran kemana-mana dan kepalanya melayang jauh. Cepatlah lari. Di sekitarnya, 4 Raja Abadi transformasi 6 atau 7 lainnya, ekspresi berubah drastis ketika mereka melihat 9 transformasi Raja Abadi mereka dipenggal. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Mampu memenggal kepala Raja Abadi 9 transformasi dengan begitu mudah, seberapa kuatkah kekuatan tempur Luming? Raja di antara raja, atau di atas. Singkatnya, dia jelas bukan orang yang bisa mereka hadapi. Jika mereka terus tinggal, mereka hanya akan mati. Mereka berbalik dan berlari. Namun, bagaimana mereka bisa lari dari Luming saat ini? Luming bahkan tidak meminta bantuan Qiu-Qiu. Dia berlari melewati mereka dan mengedarkan sutra Dao abadi yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kulitnya, aturan seni abadi yang tak terhitung jumlahnya menggeliat. Seketika, langit dipenuhi dengan kilatan pedang yang terbang ke segala arah. Petik 1. 4 Raja Abadi 6 dan 7 perubahan, termasuk Suedong, semuanya terbunuh. Jiwa mereka hancur total. Adapun Luming sendiri, dia menyerang ke arah Raja Abadi yang bertransformasi 9. Meskipun gerakan lawan tidak terpengaruh setelah dipenggal, kekuatan tempurnya sedikit banyak terpengaruh. Kekuatan tempurnya melemah dan dia bukan tandingan Luming. Cahaya bilah pedang itu menebas ke bawah,
dan tubuh pihak lainnya terkoyak-koyak. Jiwa abadinya mencoba untuk menyerbu keluar, tetapi ia malah diselimuti oleh cahaya pedang dan dipotong menjadi puluhan bagian. Kemudian, kuali abadi tertinggi menekan ke bawah, menekan jiwa-jiwa abadi di dalamnya. Gelombang energi abadi disuntikkan ke dalam kuali abadi tertinggi. Api abadi menyebar di dalam kuali, memurnikan 3 raja abadi transformasi 8 atau 9. Adapun darah abadi dari berbagai raja abadi, Lu Ming menyimpan semuanya. Ini adalah harta berharga yang tidak bisa disia-siakan. Aku jadi penasaran, seberapa besar perbedaan kekuatan antara kekuatanku saat ini dengan kekuatan alam semesta setengah langkah. Lu Ming bergumam. Setelah pertempuran tadi, dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatannya sendiri. Sangat kuat, bahkan 9 transformasi Raja Abadi tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan di tangannya. Sulit untuk membunuh Raja Surgawi, tetapi dia masih bisa membunuh transformasi ke-6 atau ke-7 dalam satu gerakan. 2 juta tahun yang lalu, Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya dan meminjam kekuatan noda darah untuk menghancurkan 9 transformasi Raja Abadi. Kekuatan tempurnya sebanding dengan raja di antara raja. Setelah berkultivasi di bawah prasasti batu tanpa kata selama 2 juta tahun, ia telah menyempurnakan semua jenis seni dan kitab suci abadi tingkat atas, yang membuat kekuatan tempurnya meningkat ke tingkat yang lain. Ia sekarang dapat mengalahkan Lu Ming yang lama 2 juta tahun yang lalu, jadi wajar saja ia dapat menghadapi Raja Abadi yang bertransformasi 9. Ia bahkan tidak perlu meminjam kekuatan noda darah. Setelah mengemasi barang rampasannya, Lu Ming melambaikan tangannya dan melepaskan 2 dewa purba dari kota abadi agung. Dapat dilihat bahwa sang abadi sejati yang hidup terus-menerus mentransfer energi abadi ke dalam tubuh sang abadi sejati yang telah mati dalam upaya menyelamatkannya. Senior Lu Ming, tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan Pengki. Mata para dewa sejati yang masih hidup berubah menjadi merah. Sun Sang, minggirlah. Aku akan mencoba. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Kata Lu Ming. Sun Sang dan Fuji adalah 2 bintang yang sedang naik daun di dunia manusia. Mereka sangat berbakat dan memiliki potensi yang tak terbatas. Mereka telah menindas seluruh alam semesta selama satu era. Keduanya juga merupakan pesaing. Mereka telah bersaing sejak tingkat kultivasi mereka masih rendah. Bahkan ketika mereka tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka, mereka masih terus bersaing. Namun, karena persaingan mereka yang terus-menerus, mereka menjalin persahabatan yang erat. Kemudian, keduanya menjadi dewa dan menjadi legenda di alam semesta. Kali ini, mereka berdua datang untuk menjelajahi dunia bersama setelah berkultivasi di bawah prasasti batu tanpa kata selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak ingin berpisah selamanya. Mendengar ini, Sun Sang segera mundur. Lu Ming meraih udara dan energi surgawi mengalir ke tubuh Fuji. Jiwa abadi Fuji telah meledak dan menghilang sepenuhnya. Penghancuran diri dari pembatasan tersebut dapat sepenuhnya melenyapkan jiwa yang abadi, tidak mengizinkan pihak lain untuk memperoleh rahasia atau ingatan apapun. Dengan cara seperti ini, bagaimana mungkin mudah untuk menyelamatkannya? Lu Ming hanya berusaha melakukan yang terbaik. Setelah beberapa saat, mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Dia menemukan setitik tanda di kedalaman tubuh Fuji. Jejak ini seharusnya ditinggalkan oleh Fu Wui sendiri. Jejak itu disembunyikan di kedalaman tubuh fisiknya untuk menjaga peluang bertahan hidup bagi dirinya sendiri. Dengan tanda ini, ada peluang untuk menyelamatkannya. Lu Ming memujinya dalam hati. Keranjang Fuji ini memang putra langit yang sombong yang telah menekan alam semesta purba selama satu era. Dia sangat cerdas. Seketika, Lu Ming mengerahkan seluruh tenaganya dan mencabut jejak tanda itu dari tubuh Fuji. Ia menggunakan energi abadinya untuk memperkuat jejak itu dan akhirnya menyatukannya ke dalam tubuh abadi Fuji. Setelah itu, Lu Ming memasang lapisan pembatas di permukaan tubuh abadi keranjang penampi sebelum berhenti. Fuji telah meninggalkan bekas di dalam tubuhnya. Aku akan menggabungkan bekas itu ke dalam tubuhnya sekarang, memberinya kesempatan untuk dibangkitkan. Namun, itu hanya kesempatan. Saat kita kembali ke alam semesta purba, kita akan mengubur tubuh abadi Fuji di suatu tempat untuk memelihara jiwanya. Semoga, ia dapat dibangkitkan suatu hari nanti. Kata Lu Ming. Terima kasih banyak, senior. Sun Sang sangat gembira. Dia membungkuk pada Lu Ming, matanya dipenuhi kekaguman. Lu Ming merupakan seorang legenda di alam semesta purba.
Ia adalah idola banyak bintang yang sedang naik daun. Bab 5630 Krisis. Tidak lama setelah Lu Ming dan Tang Feng meninggalkan dunia prasasti batu tanpa kata, dunia ini mengalami krisis. Para pakar teratas dari berbagai alam semesta dan alam semesta setengah langkah semuanya telah memasuki bagian terdalam Istana Abadi Sang Pencipta untuk bertarung demi medan Dao Sang Pencipta. Raja-raja surgawi itu tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan para master alam semesta setengah langkah, jadi mereka bergegas ke halaman-halaman itu. Ketika mereka menemukan dunia di balik pintu-pintu batu halaman-halaman itu, mereka menjelajah dengan sekuat tenaga dan memperoleh sumber daya di dalamnya seolah-olah mereka telah memperoleh harta karun yang berharga. Tentu saja ada pula para ahli yang menemukan pelataran tempat prasasti batu tanpa kata itu berada. Di halaman, di depan pintu batu, Raja Manusia Kecil, Kereta Terbang, Mawar Gelap, Hun Ming, dan Gu Changfeng duduk bersila, menghalangi pintu batu. Selain Lu Ming dan Tang Feng, mereka adalah orang-orang yang memiliki kultivasi tertinggi dan kemampuan terkuat di alam semesta purba. Seperti kereta terbang, Raja Manusia Kecil itu telah memasuki alam Raja Abadi 8 transformasi sejak lama. Selama bertahun-tahun, ia telah mengumpulkan kekuatannya, tetapi seperti Lu Ming, ia belum berhasil menembusnya. Adapun Mawar Gelap, Hun Ming, dan Gu Changfeng, mereka telah membuat lebih banyak terobosan dalam beberapa tahun terakhir. Night Rose dan Hun Ming keduanya telah berhasil mencapai tahap 8 transformasi Raja Abadi, sedangkan Gu Changfeng telah mencapai tahap 7 transformasi Raja Abadi. Raja surgawi lainnya, seperti Feng Baimeng, lelaki tua dengan 3 realisasi, dan Kaisar Jianyi, semuanya terjebak dan tidak dapat bergerak maju. Hanya dapat dikatakan bahwa polarisasi alam semesta purba semakin serius. Seiring berjalannya waktu, kesenjangan di bawah pasukan tempur teratas hanya dapat diisi dengan lahirnya lebih banyak lagi orang jenius. Seseorang datang. Raja Manusia Kecil itu tiba-tiba berdiri dan menghunus pedang tempurnya. Niat pedangnya memenuhi seluruh area. Belati terbang, kehidupan jiwa, mawar malam, dan Gu Changfeng semuanya berdiri pada saat yang sama, tampak waspada. Hembusan angin dingin bertiup, dan udara dipenuhi dengan ki jahat, menyebabkan suhu turun dengan cepat. 5 sosok hitam melangkah ke halaman. Kosmos besar Yin yang jahat. Sungguh suatu kebetulan. Suara Raja Manusia Kecil itu sangat dingin dan dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Aku penasaran siapa orang itu. Jadi, kau dari alam semesta purba. Suan Yuanyi, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Dengan bantuan tubuh ayahmu, kau benar-benar berhasil menembus alam Raja Abadi 8 perubahan. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu saat itu. Terdengar suara dingin. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua kurus dengan mata dingin dan ki jahat yang kuat. Orang tua ini adalah Raja Abadi dengan 9 transformasi. Keempat lainnya juga tidak lemah. 2 di antaranya berada pada transformasi ke-8 dan 2 lainnya berada pada transformasi ke-7. Kali ini, dalam rangka bersaing memperebutkan harta karun Istana Abadi Sang Pencipta, hampir seluruh kosmos besar telah keluar, mengirimkan sejumlah besar ahli. 5 transformasi Raja Abadi merasa kesulitan untuk menghalangi niat membunuh dari lautan tak berbatas, jadi jumlahnya sangat sedikit. Hampir semuanya setidaknya berada pada tahap Raja Abadi 6 transformasi. Yin Sikong, itu kau, orang tua. Dulu, banyak sekali manusia di tanah tak bernoda yang mati di tanganmu. Aku akan membunuhmu hari ini untuk membalas dendam atas apa yang terjadi hari itu. Raja Manusia Kecil itu berteriak dan tiba-tiba melangkah maju. Cahaya pedang itu sangat menyilaukan saat menebas ke arah Yin Sikong. Suan Yuanyi, apakah kau pikir kau bisa melawanku hanya karena kau telah menembus alam Raja Abadi transformasi ke-8? Naif sekali. Tidakkah kau tahu betapa besar perbedaan antara transformasi ke-8 dan ke-9? Yin Ling Cikong mencibir. Yin Ki jahat bersiul, dan roda gigi bundar terbang keluar, berputar cepat dan mengenai Raja Manusia Kecil itu. Dentang. Pedang pertempuran berbenturan dengan perlengkapan. Energinya tak terkendali, dan perlengkapan melingkar itu langsung dibelokkan. Membunuh. Raja Manusia Kecil itu berteriak dan terus melangkah maju. Cahaya pedang meledak dan kitab suci pedang Suan Yuan diaktifkan secara ekstrim. Kitab suci pedang Suan Yuan sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari Suan Yuan sendiri. Bagaimana kamu mengolahnya? Teriak Yin Sikong kaget. Berdasarkan pengalamannya,
dia dapat mengatakan bahwa kitab suci pedang Suanyuan yang digunakan oleh Raja Manusia Kecil itu bukanlah hal yang remeh. Kekuatannya sangat mengejutkan. Inilah perwujudan kitab suci pedang Suanyuan yang dipahami secara ekstrim. Mungkinkah Raja Manusia Kecil itu telah mencapai pencerahan setelah pertempuran tahun itu dan memahami sutra pedang Suanyuan secara mendalam? Yin Sikong tidak berani meremehkannya lagi dan meledakkan kekuatan mengerikan 9 transformasi Raja Abadi hingga ke titik ekstrim. Makna yang mendalam menyebar, dan sejumlah besar kekuatan surgawi melonjak seperti lautan. Pada saat yang sama, roda gigi bundar lainnya terbang keluar. Itu adalah satu set senjata abadi yang cocok dengan perlengkapan melingkar dari sebelumnya. Yin Sikong menyerang dengan sekuat tenaga, kekuatan tempurnya meningkat tajam, serangannya menekan ke arah Raja Manusia Kecil itu, memaksa cahaya pedang Raja Manusia Kecil itu mundur. Meskipun Raja Manusia Kecil itu kuat, ia masih belum sebanding dengan Raja Abadi yang bertransformasi 9 kali. Setiap dari 9 transformasi Raja Abadi dulunya adalah sosok yang tak tertandingi. Anda, Raja Manusia Kecil, adalah pilihan surga yang tak tertandingi, tetapi dia tidak memiliki apa-apa, jadi bagaimana mungkin dia bukan pilihan surga yang tak tertandingi? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk bertarung dengan seseorang yang kultivasinya satu tingkat lebih rendah. Bahkan di antara 9 Raja Abadi yang bertransformasi, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menekan orang lain yang setingkat, apalagi melawan mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, Raja Manusia Kecil telah menguasai semua jenis seni abadi hingga sempurna. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melawan Raja Abadi yang bertransformasi 9. Namun sekarang, meskipun ia dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu bukanlah pertempuran sepihak. Ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Raja Manusia Kecil itu berteriak marah, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Buku panduan pedang Suanyuan bekerja dengan kapasitas maksimal. Meskipun cahaya pedang ditekan oleh 2 roda gigi, cahaya itu seperti batu, tidak bergerak dan tidak hancur. Kau tak tahu malu melawan prajurit transformasi ke-8 saat kau baru berada di transformasi ke-9. Senior, biarkan aku membantumu. Hun Ming berteriak sambil memegang pedang dan pisaunya, dia menyerang Yin Sikong. Pedang dan golok saling bersilangan, dan aura pedang dan cahaya golok melesat di langit. Kekuatan yang mengerikan itu membuat ekspresi Yin Sikong berubah serius. Kulitnya perih, dan dia merasakan krisis yang fatal. Yin Sikong tidak punya pilihan selain menggunakan roda gigi untuk memblokir serangan Hun Ming. Ledakan. Dengan suara ledakan yang menggetarkan langit, serangan Hun Ming berhasil diblok, namun perlengkapannya juga bergetar hebat dan mundur. Dengan satu roda gigi yang tersisa, Raja Manusia Kecil itu mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan lolongan panjang, cahaya pedang meledak dan juga menghantam roda gigi itu. Hun Ming dan Raja Manusia Kecil menyerang bersama-sama, dan untuk sesaat, mereka benar-benar menekan Yin Sikong dan memperoleh kemenangan. Kekuatan tempur Hun Ming tidak lebih lemah dari Raja Manusia Kecil itu. 4 Raja Abadi lainnya dari kosmos besar Yin yang jahat semuanya terkejut. Kekuatan tempur Raja Manusia Kecil dan Hun Ming terlalu kuat. Mereka hanyalah Raja Abadi Transformasi 8, tetapi ketika mereka bergabung, mereka benar-benar dapat menekan Raja Abadi Transformasi 9. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Jika mereka berdua berhasil mencapai alam Raja Abadi 9 transformasi, bukankah mereka akan menjadi raja di antara raja? Menindas segelintir orang dengan jumlah, apakah itu sama saja dengan menindas kita dengan jumlah orang yang sedikit? Bunuh. 8 Raja Abadi Transformasi dari kosmos besar Yin yang jahat mendengus dan bergegas, ingin membantu Yin Sikong menghadapi Hun Ming dan Raja Manusia Kecil. Saat orang ini bergerak, ketiga ahli lainnya dari kosmos besar Yin yang jahat juga bergerak dan bergegas menuju Hun Ming dan Raja Manusia Kecil. Namun, bagaimana Fei Yao dan yang lainnya membiarkan mereka berhasil? Fei Yao melambaikan tangannya dan 2 jejak telapak tangan yang mengerikan membombardir 2 Raja Abadi 8 transformasi. Gu Changfeng bergerak bagai kilat dan menyerang 2 Raja Surgawi 7 perubahan. Dengan beberapa ledakan dan erangan teredam, keempat Raja Abadi dari kosmos besar yang jahat itu dipaksa mundur. Mereka memuntahkan darah dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka amat terkejut. Mereka bertarung pada level yang sama, dan itu adalah 2 lawan 1. Tetapi mereka bahkan tidak dapat menahan 1 pukulan pun.
Mereka semua terluka dalam serangan pertama. Kekuatan tempur orang-orang ini di alam semesta purba benar-benar tidak dapat dipercaya. Dilihat dari barisan, mereka jelas lebih kuat, tetapi dalam pertempuran, mereka sama sekali tidak sebanding. Bab 5631 Raja di antara prajurit raja. Dilihat dari susunannya, meskipun ada 4 Raja Abadi Transformasi 8 di alam semesta purba, biasanya, 1 Raja Abadi Transformasi 9 sudah cukup untuk dengan mudah menekan 4 Raja Abadi Transformasi 8. Namun pada kenyataannya, hasil pertempuran mereka sungguh suram. Terlebih lagi, masih ada Raja Abadi tingkat 8 yang tidak ikut serta dalam pertempuran. Apa akibatnya jika dia ikut serta? Mundur. Semua orang di kosmos besar Yin yang jahat mulai berpikir untuk mundur. Mari kita mundur dahulu, lalu kumpulkan lebih banyak ahli. Tentu saja, ada lebih banyak ahli dari kosmos besar Yin yang jahat. Ada lebih dari 10 Raja Abadi Transformasi 9. Jika dia memanggil beberapa lagi, dia pasti bisa membunuh orang-orang ini dari alam semesta purba. Sepertinya kamu tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari pintu masuk halaman. Kemudian, 6 sosok melangkah keluar. Keenam sosok itu semuanya mengenakan jubah hitam dengan sulaman sungai Netherworld di atasnya. Semua orang bisa langsung tahu sekilas bahwa mereka adalah makhluk dari alam semesta besar sungai bawah tanah. Senior Guliang, Anda datang di waktu yang tepat. Orang-orang dari alam semesta yang sunyi ini sangat kuat. Mari kita bunuh mereka bersama-sama. Ikan Loah Kong Yang Yin sangat gembira. Alam semesta besar sungai dunia bawah dan alam semesta besar Yin yang jahat berada di pihak yang sama. Mereka telah saling membantu dan telah menyerang alam semesta purba bersama-sama di masa lalu. Yang terpenting, pemimpin kosmos sungai Netherworld disebut Guliang. Dia adalah seorang ahli yang menakutkan dan merupakan ahli terkuat di bawah alam semesta setengah langkah di kosmos sungai Netherworld. Dia adalah raja di antara raja, dan satu-satunya raja di antara raja di seluruh kosmos sungai dunia bawah. Raja di antara raja merupakan eksistensi yang dapat menekan semua pahlawan di antara 9 raja abadi yang bertransformasi, raja di antara raja abadi. Keberadaan seperti itu sangat langka di lautan semesta. Banyak kosmos besar tingkat atas bahkan tidak memilikinya. Misalnya, di kosmos Yin yang jahat, ada lebih dari 10 raja abadi transformasi 9. Namun, tidak ada satupun raja di antara para raja. Dia tidak pernah menyangka bahwa satu-satunya raja di antara raja di sungai bawah kosmos besar akan datang ke sini. Ketika raja manusia kecil itu melihat Guliang, ekspresinya berubah drastis. Dia sangat akrab dengan Guliang. Guliang pernah menyerang alam semesta yang sunyi dan bertarung dengan raja manusia Sengsi. Meskipun ia kalah dari raja manusia Sengki, kekuatan tempurnya masih sangat mengerikan. Tatapan mata Guliang menyapu seluruh area, terutama ke arah Hun Ming dan raja manusia kecil, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Menarik, seorang raja abadi dengan perubahan 8 sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Aku tidak bisa membiarkan kalian hidup. Guliang meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan tiba-tiba tangan kanannya terjulur keluar. Telapak tangannya dengan cepat membesar dan sungai Netherworld mengelilinginya, menekan ke bawah ke arah Hun Ming dan raja manusia kecil itu. Sebelum telapak tangan itu sampai ke mereka, raja manusia kecil dan Hun Ming merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka memiliki ruang kosong di depan mereka, dan sekarang Guliang menyerang. Mereka dalam bahaya. Pada saat ini, 2 sosok anggun muncul di bawah telapak tangan. Dengan 2 teriakan lembut, mereka menembakkan 2 sinar cahaya surgawi. Kereta terbang dan mawar malam, mereka bertindak pada saat yang genting dan ingin memblokir serangan Guliang. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, Flying Dagger dan Dark Rose dipaksa mundur. Tubuh mereka yang halus bergetar dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Mereka berdua tampak sangat serius. Apakah ini kehebatan pertempuran seorang raja di antara para raja? Sungguh mengerikan. Raja di antara para raja dikenal sebagai yang terkuat di antara para raja surgawi. Itu bukan hanya untuk pamer. Dia benar-benar memiliki momentum untuk mengalahkan semua raja surgawi dan menjadi tak terkalahkan. Hanya dalam satu gerakan, Flying Dagger dan Night Rose terluka. Kekuatan tempur Flying Dagger dan Night Rose jelas tidak buruk. Mereka tidak lebih lemah dari Soul Life dan Little Human King saat mereka bergabung.
Namun Guliang tidak puas dengan hasil pertempuran ini. Wajahnya muram dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia baru saja menggunakan kekuatan yang sangat kuat di telapak tangannya. Raja Abadi 9 transformasi biasa tidak akan mampu menahannya. Dia tidak menyangka bahwa selain Hun Ming dan Raja Manusia Kecil, kedua wanita cantik ini juga memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Bunuh. Guliang berteriak dingin dan menjadi serius. Energi abadinya melonjak saat dia menyerang dengan kedua tangan, menyebabkan sungai Netherworld yang lebih besar muncul. Di sungai akhirat, terdengar suara tulang belulang mengapung, api akhirat yang menyala-nyala, ratapan hantu, dan lolongan serigala. Ekspresi Flying Dagger dan Night Rose sangat serius. Mereka berdua menggunakan jurus pembunuh terkuat mereka. Namun, saat sungai Netherworld menekan, tubuh mereka yang rapuh masih bergetar hebat dan mereka terpaksa mundur. Senior, kamu halangi Yin Sikong, aku akan membantu mereka. Hun Ming mengirim pesan kepada Raja Manusia Kecil. Jangan khawatir, Raja Manusia Kecil itu membalas dengan niat bertarung yang gila. Energi abadinya mendidih, dan pedang abadinya berdengung dan bergetar saat dia menyerang Yin Sikong dengan panik, menghalangi serangan Yin Sikong untuk Hun Ming sehingga Hun Ming bisa membebaskan tangannya. Hun Ming tidak lagi mempedulikan serangan Yin Sikong, ia menyerang Guliang, pedang dan bilahnya menebas Ming He. Selain itu, Gu Changfeng juga menyerang Ming He dengan seluruh kekuatannya. Mereka berempat bergabung dan akhirnya berhasil menghalau serangan itu. Namun, mereka berempat juga terlempar ke belakang. Flying Dagger, Hun Ming, dan Dark Rose semuanya terluka ringan. Luka Gu Changfeng lebih serius. Kedua lengannya patah, dan tubuhnya yang abadi hampir hancur karena dampak yang kuat. Dia memuntahkan darah. Melihat serangannya berhasil diblok lagi, ekspresi Guliang berubah semakin muram. Dengan lambaian tangannya, sebuah pagoda hitam setinggi 9 lantai terbang keluar. Pagoda 9 lantai ini adalah senjata abadi yang diberi nama Pagoda Sungai Styx. Menara Sungai Netherworld dikelilingi oleh Sungai Netherworld. 36 lapis teknik abadi penghancur baju besi, hentikan. Suara dingin Guliang terdengar. Dia menekan tangannya ke bawah dan menara Sungai Styx menekan ke arah Fei Yao dan 3 orang lainnya. Ini adalah serangan kekuatan penuh Guliang. Serangan habis-habisan dari seorang raja di antara para raja sangatlah mengerikan. Bahkan seorang raja abadi yang bertransformasi 9 pun akan hancur. Guliang ingin menggunakan serangan ini untuk membunuh kereta terbang dan yang lainnya. Kami akan bertarung sampai mati. Fei Yao dan yang lainnya menunjukkan tekad dan hendak melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas masuk dari pintu masuk halaman. Sebelum sosok itu tiba, sebuah pedang abadi telah terbang keluar dan menyerbu, menebas menara Sungai Styx. Dentang, kedua senjata abadi bertabrakan, dan energi penghancur menyapu ke segala arah, menghantam pintu batu dan dinding halaman. Namun, pintu batu dan dinding halaman tidak dapat dihancurkan, dan bahkan kekuatan yang begitu dahsyat pun tidak dapat merusaknya. Fei Yao dan yang lainnya mundur untuk memblokir kekuatan penghancur. Kedua senjata abadi itu sempat menemui jalan buntu sebelum akhirnya mereka berdua mundur. Menara Sungai Styx kembali ke tangan Guliang sementara pedang abadi kembali ke tangan Tang Feng. Benar saja, orang yang kembali pada saat kritis adalah Tang Feng. Tatapan mata Guliang bagaikan kilat, menyapu ke arah Tang Feng, matanya menunjukkan ekspresi serius. Sekali seorang ahli melakukan suatu gerakan, orang akan tahu jika ada gerakan. Dari tabrakan tadi, Guliang tahu bahwa Tang Feng adalah eksistensi yang menakutkan, dan kekuatan bertarungnya sama sekali tidak berada di bawahnya. Mungkinkah makhluk lain yang sebanding dengan Raja Manusia telah muncul di alam semesta purba? Anda membunuh. Tepat saat Guliang hendak berbicara, Tang Feng berteriak dan tidak membuang kata-kata, dia dengan cepat mendekat dan menebas ke arah Guliang dengan pedangnya. Tang Feng terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang dunia bawah. Melihat Tang Feng memandang rendah dirinya, ekspresi Guliang menjadi gelap. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengaktifkan menara Sungai Styx untuk melakukan serangan balik. Keduanya menyerang dengan sekuat tenaga, dan gerakan pertama mereka adalah gerakan membunuh. Ledakan-ledakan-ledakan. Kecepatan keduanya terlalu cepat, dan dalam sekejap, mereka telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Aduh! Darah berceceran di mana-mana saat sosok itu dengan cepat mundur.
Kemanapun dia lewat, darah abadi berceceran di tanah.